Mari kita berdoa. Terima kasih Embun pagi. Sebentar lagi kami akan menerima firman Engkau. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Buka telinga kami untuk mendengarkan apa yang menjadikan perkataan daripada firman Engkau. Biarlah semua ini menjadikan sukacita bagi kami sebelum kami melakukan aktivitas. Adalah kiranya Rema ini akan menjadikan berita bagi kehidupan kami. Berkatilah pembawa acara firman ya Tuhan, hanya kepada Engkau kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan haleluya, amin. Terima kasih Bu. Amin, terima kasih Pak Eka. Bacaan Mazmur 12 ayat 1-9 dibacakan oleh Ibu Sarina dan 1 Tesalonika 5 dibacakan oleh Pak Cecep Utama. Silakan Bu Sarina, dimulai. Ya, baik. Mazmur 12 ayat 1 sampai dengan 9. Maaf. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghaluskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Demikian. Silakan Pak Cecep dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan. 1 Tesalonika 5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi
untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepada kamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Baik, demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih pada saudara-saudara yang sudah membacakan Alkitab, Pak Cecep Utama dan Ibu Sarina. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini dengan judul Asuransi Roh, Jiwa, dan Tubuh oleh Dr. Joseph Paul Jiang, Gembala kita. Kepada Pastor Paul, dipersilahkan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita selalu ingat, ya, setia, berbuat baik, kita selalu punya cinta yang melimpah. Cinta itu nggak retorika, cinta itu harus ada tindakan. Kalau nggak ada tindakan namanya retorika, ya. Cinta itu harus bertindak, ya. Oh, aku cinta padamu. Kamu bisa ngomong kata aku cinta padamu dengan 1000 bahasa. Tapi saya kasih tahu kamu, semua bahasa-bahasa itu nggak ada artinya. Tapi ada satu bahasa yang dipahami oleh semua orang, bahasa cinta itu, ya, mengabaikan asal-usul dari Jerman, Belanda, Inggris, Cina, Jawa, Papua, kamu dari Afrika. Tapi tindakanmu ketika kamu memberikan kemurahan hati, ketika kamu memberi makan, ketika kamu memberi makan kepada musuh-musuhmu, ketika kamu memberi makan kepada orang yang paling tidak layak. Ya, tadi saya ngomong-ngomong sama Wesley di mobil, ya. Gila itu ya, tadi ada orang yang bikin masalah, ya. Itu orang-orang itu tidak layak kita bantu, ya. Iya. Tapi dia terus, iya, tapi Tuhan Yesus suruh kita memberi makan kepada orang yang paling tidak layak, ya. Iya. Pokoknya nggak layak kita bantu, ya. Nggak layak. Orang itu kurang ajar sekali tadi itu. Cuman kita harus, dengan demikian kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Banyak orang, ya, ku mengasihi engkau Tuhan Yesus. Gimana caranya? Tuhan, aku mencintaimu, ya. Aku mengasihimu Tuhan. Caranya gimana? Oh, sumbah sujud semalam-malaman. Enggak ada, sampai kamu lututnya kamu lecet, sampai persendianmu leklok,
berlutut semalaman, sembah sujud sampai jidatmu hitam. Tuhan bingung, kamu lagi ngapain? Lagi mencintaimu, ya, sampai jidatku hitam. Goblok. Dibilang goblok kamu, saudara. Mencintaimu, katanya Tuhan Yesus. Ketika kamu memberikan air, ketika kamu memberikan makan, minum, pakaian, ya, memberi tumpangan, ketika kamu besuk di penjara, ketika sakit, kepada orang yang paling hina dalam hidupmu siapa? Yang paling nggak layak, ini orang nggak layak ini. Kamu sedang melakukannya untuk aku. Itulah indahnya, ya. Jadi kalau ditanya Pak Paul terakhir sujud kapan? Saya terakhir sujud itu 10 tahun yang lalu, saudara, ya. Saya terakhir sujud, lutut saya bertul itu 10 tahun yang lalu. Wah, berarti saya nggak menyembah Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, saya menyembah Tuhan. Dengan saya ngasih makan musuh-musuh saya. Kemarin ngumpulin uang 4 Agustan 50 juta, ya. Dia mau bunuh saya. Makanya kita tetap support orang-orang yang benci sama kita. Kita kasih makan orang-orang Islam yang mau bunuh saya. Kita di sini pun kasih makan orang, bahkan orang-orang yang bikin susah kita pun masih kita rawat. Itu cinta saya pada Tuhan Yesus ketika kita mengasihi musuh-musuh kita. Ya kan? Maka kalau kamu lakukan itu setiap hari, ya, setiap hari kamu lakukan. Saya boleh keras, saya boleh galak, jangan khawatir. Ya, saya tidak akan busuk-busukan orang yang memusuhi saya, ya, saat kita lagi bermusuhan. Kalau sudah, namanya udah buat cerita nih, saya buat cerita sama kalian, buat kesaksian supaya kalian melihat dengan mata kepalamu sendiri perbuatan Tuhan, ya kan? Tapi saat berkonflik, kamu tidak akan tahu saya lagi berkonflik sama siapa, karena saya tidak akan busuk-busukin orang itu. Ya dong, jangan. Kalau perlu kita tolong, apa yang kita bantu, kita bantu. Ya kan? Nah, jadi, ya itulah tantangannya. Ya, tadi sore kita di sini cerita tentang Yakub Yabok, ya. Ini seperti cerita deh ya, Yakub di Sungai Yabok. Yabok itu adalah perseberangan, ya. Kita di seberang ketidakpastian hidup kita. Di seberang itu ada apa kita nggak tahu. Tapi kita harus ke sana, tapi kita nggak tahu. Lalu ada namanya Yakub dirubah jadi Israel, ya. Tumit yang diremukan Yakub, ya, dan tulang pinggul kebanggaan kita sampai pincang kita jalan. Ya kan, pride-nya kita kan, di dalam ketidakpastian pride-nya kita harus diremukan supaya kita selalu ada di hadirat Tuhan. Kalau kamu masih punya kebanggaan, maka kamu tidak akan bisa tinggal di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bukan karena kamu sujud semalam-malaman, bukan. Hadirat Tuhan karena kamu tulang pinggulnya diremukan. Maka kamu punya peneuel, di hadapan El, di hadirat El. Simpel ya. Nah, itu kan pengajaran yang simpel. Tapi saya ngajari kepada orang-orang homeless, kepada orang-orang kriminal, kepada orang-orang yang keras kepala ini. Jadi saya harus diulang-ulang saya ajarkan ya dengan berbagai macam cerita. Nah, kalau Anda ingin hidup ya selalu beruntung, ya caranya begitu. Karena dengan kamu patah semua kebanggaanmu, kamu bisa hidup merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Maka saat kamu merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, segala keberuntunganmu di seberang ketidakpastian hidupmu itu, kamu menyeberang di sana ada apa kamu nggak tahu, percayalah, yang ada hanya keberuntungan, bahkan musuh-musuhmu pun akan kamu diperdamaikan Tuhan denganmu. Saya bukti nyata, semua musuh-musuh saya, bahkan keluarga istri saya saja diperdamaikan dengan saya. Diperdamaikan, ya nggak tahu gimana caranya Tuhan memperdamaikan, pokoknya damai. Yang penting patahkan semua kebanggaanmu, kesombonganmu. Ya, lalu kita masuk dalam perjalanan hidup kita. Saudara, kalau mau tinggal di Belanda, kamu harus punya asuransi. Kalau kamu mau berangkat ke Belanda, kamu harus punya asuransi. Kalau kamu tidak punya asuransi, kamu nggak boleh masuk Belanda.
Nanti kalau kamu mati, siapa yang nanggung? Kalau kamu sakit, siapa yang nanggung? Bikin susah kamu di sini nanti. Jadi kamu di sini nggak boleh ilegal. Kamu harus punya asuransi. Demikian juga dalam perjalananmu, kalau kamu mau punya perjalanan ya ke tanah perjanjianmu itu, kamu harus punya asuransi. Bahkan kamu masuk tanah perjanjian, tinggal di tanah perjanjian, kamu harus punya asuransi. Ya, bukan asuransi jiwa saja, kamu harus punya asuransi tubuh, jiwa, dan roh. Kamu masuk tanah perjanjian, kamu harus punya asuransi tubuh, jiwa, dan roh. Kalau enggak, bonggan, kamu enggak punya asuransi, sakit, kamu akan berarti tanah perjanjian pun bisa jadi neraka buatmu kalau kamu enggak punya asuransi. Banyak orang dari Indonesia datang kemari, lalu ilegal dan dia nggak punya asuransi. Begitu sakit, waduh menderitanya minta ampun. Terakhir udah mau mati, baru dia laporan ke pemerintah, diobati sama pemerintah tapi dipulangin. Sampai rumah mati sama Indonesia. Tanya, kenapa nggak berobat dari dulu, udah terlambat? Karena nggak ada asuransi. Ya kan? Ya, karena ilegal. Kamu masuk tanah Kanaan dengan ilegal. Untuk masuk tanah Kanaan, kamu nggak boleh ilegal. Harus legal. Ikutin aturannya. Kamu nggak bisa curi-curi, saya mau masuk, tetap nggak bisa. Karena kamu harus punya asuransi. Siapa yang menjamin tubuh, jiwa, dan rohmu di tanah Kanaan? Di tanah perjanjian itu. Bagaimana supaya kamu punya jaminan tubuh, jiwa, dan roh? Ya kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Namanya percaya bukan cuma percaya di mulut. Banyak orang ngomong percaya di mulut. Tadi Peter yang tinggi itu, ya yang kita bahas itu ulang tahun. Namanya Peter Koning. Koning itu artinya king, raja, koning. Ya, kalau Koningrijk artinya kerajaan. Ya, Koning William artinya Raja William. Nah itu namanya Peter, nama marganya Koning. Ya, kayak siapa itu namanya Agus Raja, siapa namanya Gusti Raja gitu kan. Orang Bali kan banyak yang pakai nama Raja atau orang Jawa itu kan. Nah, itu sama itu, Peter Kuning. Tapi Peter Kuning dia bukan raja, dia homeless. Dia tinggalnya di Scheveningen di pantai. Namanya Peter Kuning. Loh, kamu boleh ngaku-ngaku kamu pengikut Kristus, tapi kamu bukan pengikut Kristus, kamu cuma ngaku-ngaku saja. Ya. Kenapa? Karena kamu masuknya ilegal, kamu cuma ngaku-ngaku. Ada orang tinggal di Belanda, ngaku-ngaku, saya warga negara Belanda. Kalau saya warga negara beneran, saya punya bukti sah legal. Saya punya paspor, saya punya KTP, punya SIM. Tetapi ada orang yang ngaku-ngaku saya warga negara Belanda karena tinggal di Belanda. Aku mana-mana, mama, papa, saya sudah tinggal di Belanda, saya warga negara Belanda. Ngaku-ngaku. Tapi kenyataannya karena dia ilegal, ya dia nggak punya asuransi, nggak bisa. Untuk bisa punya asuransi kamu harus legal. Ya. Nah itu, kamu mau jadi warga negara tanah perjanjian, ya kamu harus legal. Belum warga negara surga, kalau warga sekarang kan nggak usah ditanya lagi ya. Ini cerita tanah perjanjian, yaitu tempat di mana destiny kamu, hidup kamu. Kamu harus punya asuransi tubuh, asuransi jiwa, dan asuransi roh. Di mana ketika roh, jiwa, dan tubuhmu itu terpelihara dengan sempurna hanya karena asuransi ini yang namanya asuransi sorga. Hanya Yesus, dengan nama Yesus kamu punya asuransi itu. Maka itu Paulus ngajarin kepada kita untuk kita selalu mengucap syukur, percaya, karena di dalam ucapan syukur itu ya artinya kamu percaya. Tapi yang namanya percaya, artinya kamu ndak utang-utang lagi. Namanya percaya, ya berarti ya udah, itu ya itu. Yang namanya percaya, kamu harus mencukupkan dirimu dengan yang ada. Saya bolak-balik bilang ya, saya pengen kerja. Saya capek hidup dari donasi Tuhan. Saya nggak mau nunggu orang Tuhan, saya nggak mau. Tuhan bilang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Bukan nambah uangnya. Tapi kamu belajar cukupkan diri. Mepet Tuhan, enggak apa-apa. Deg-degan, enggak apa-apa. Cukupkan diri, pasti cukup. Kamu harus belajar. Cukupkan dirimu sampai itu next level. Kamu mengerti
next level. Oh, saya ngerti arti kata cukupkan diri. Tapi pengertian saya, next level dari 20 tahun yang lalu. Bahkan dari 10 tahun yang lalu, bahkan dari 5 tahun yang lalu. Next level. Hari ini saya belajar cukupkan diri itu dengan next level lagi. Wih, gila bener-bener ya. Saya sampai deg-degannya minta ampun, tetapi dibilang next level. Cukupkan diri. Tanda kamu mengucap syukur. Orang mengucap syukur itu bukan sekedar terima kasih Tuhan. Latihannya, ya kamu belajar ngelilir, kamu bilang terima kasih Tuhan. Kan sudah tak ajari 40 hari tanpa mengeluh. Kalau masih mengeluh, berarti kamu belum percaya. Ya kan? Kalau kamu masih ada mengeluh dalam hidupmu, kamu belum percaya. Kami ajari sekeluarga ya, ayo jangan ngeluh yuk. Aduh, jangan ngeluh nih, ucapin syukur. Setiap kali, aduh, lihat rekeningnya kosong, bilang Jehovah Jireh. Tuhan sediakan. Belum tentu Tuhan kirim uang, tapi Tuhan sediakan. Ajaib ya, anak saya uangnya habis kemarin ya, pakai buat nombokin operasional gereja di Den Haag. Habis uangnya, dia punya uang 6.000, habis semua. Jehovah Jireh, kasih kerjaan. Jehovah Jireh, ya tiba-tiba itu tadi nggak dikasih duit, dikasih pekerjaan yang baik. Orang teman-temannya belum pada dapat kerjaan, dia sudah kerja duluan. Padahal belum wisuda kemarin. Waduh, Tuhan berkati anak saya itu luar biasa. Jehovah Jireh, bukan dikasih uang, dikasih pekerjaan. Jehovah Jireh, dikasih cum laude, tiba-tiba lulus cum laude. Jehovah Jireh, tiba-tiba ada banyak sekali keberuntungan-keberuntungan dalam hidupnya dia. Karena kita belajar mencukupkan diri, bahkan ketika harus korban, anak saya kudu korban ya. Saya sampai deg-degan itu ya waktu itu ya. Aduh Tuhan, ternyata dia hatinya baik. Memang dia sudah tahu. Dia sudah tahu kita buka Den Haag. Cuman karena dia sebagai, dia kan belajar finance, jadi dia ngerti. Ini harus begini caranya. Karena kalau nggak nanti kita kena masalah pajak lagi. Kemarin kan kita ribet begini gara-gara saya kena masalah pajak. Karena kita bergantung sama akuntingnya ini rada-rada selebor. Udah tua ya, udah umur hampir 76 apa 77 tahun lah itu, saya juga pusing. Kita dikasih akunting sama pemerintah, sama Kementerian. Ya tujuannya buat ngawasin kita. Dia ngotot, nggak mungkin ada orang ngasih donasi segini. Dia bilang, lah ini memang donasi lah gimana, ini bisa dicuri, kamu bisa dituduh pencucian uang. Ini donasi om, sampai tak bilangi begitu. Ini donasi, nggak mungkin orang ngasih donasi begini. Akhirnya dilaporkan 2 tahun, saya kudu bayar pajak 10.000, tahun ketiga dia baru percaya. Oh iya ya, ini donasi ya, orangnya ini terus ya, ini sekarang ada tambahan ya, begini, iya ini donasi om. Saya sampai capek, ini donasi. Saya sampai lemes, ya coba deh saya tak urus dah. Sekarang dia lagi pusing ngurusin saya gimana caranya itu ya, saya nggak tahu dah, saya nggak tahu bisa dibalikin, nggak tahu nggak. Yang penting sekarang kita, ya, utangnya kita tinggal 30% sekarang ya, utang sama itu yang pajak apa listrik apa segala macam. Waduh, udah tahun 2025 sudah tinggal 3 bulan lagi. Utang saya juga cuma tinggal 30%. Tuhan baik ya, deg-degan mah tiap hari saudara ya. Dan orang ngasih donasi saja saya harus belajar bilang tidak. Coba bayangin, sombong kali ya si Paul ini ya, kurang ajar sekali memang. Ada orang mau ngasih donasi, saya bilang tidak, jangan. Ya waktu itu ada, kalau saya sudah terima kerja di yayasan gimana? Nggak boleh. Kalau kamu sudah kerja di yayasan, kamu nggak boleh kirim saya uang lagi. Dulu kamu nggak kerja di yayasan, kamu boleh kirim, saya senang kamu kirim uang. Begitu kamu sudah kerja di yayasan, kamu nggak boleh kirim uang lagi sama saya. Nanti dikira kong kali kita gaji kamu terus kamu kirim duitnya ke saya, repot saya nanti. Nggak boleh. Kalau sudah kerja di yayasan, kamu nggak boleh kasih uang ke saya lagi, nggak boleh kirim lagi. Saya bilang begitu ya, berlaku bener ya. Ya berlaku nggak boleh. Nanti jadi nggak bener. Urusannya ruwet. Nah itu ya, saudara ya. Dulu ya, Pastor Daniel kirim ya bantu saya. Dan 6 bulan saya udah cukup UMR. Saya bilang, cukup. Bukan UMR sih sebetulnya ya, tapi itu sama dengan nilai outkering, sama dengan tunjangan sosial saya di Belanda gaji itu. Jadi saya juga tidak minta tunjangan sosial, saya hidup dari itu dan malah saya bisa bayar pajak ya. Udah cukup. Laku ya saudara ya, orang lain belum tentu ngomong cukup. Tetapi gara-gara saya ngomong cukup, Tuhan berkati saya.
dibuka sumber-sumber yang lain, dibuka semua sumber-sumber, bahkan pelayanan kita tambah gede, ya kan? Yayasan kita tambah besar. Karena saya ngomong cukup, belajar ngomong cukup, itu namanya berterima kasih. Dulu, 5 tahun yang lalu, itu kan ceritanya 5 tahun yang lalu tuh, Pastor Daniel kirim saya uang support saya tiap bulan, ya. 5 tahun yang lalu, saya belajar ngomong cukup. Kok 5 tahun yang lalu, sorry ya, 4 tahun yang lalu ya, tahun 2021 kan ya, 4 tahun yang lalu, saya belajar ngomong cukup. Itu namanya saya percaya, itu namanya saya mengucap syukur. Saya bangga dengan teman-teman di Embun Pagi. Waktu susah dia telepon ke hotline, tolong bantu saya baru di PHK. Terus kita support. Berapa bulan kemudian, cukup, saya sudah kerja. Yaudah kita kirim sebulan lagi, nggak apa-apa. Supaya kamu stabil, yakin, atau 3 bulan lagi. Oke, beres. Sekarang dia kerja terus. Itu namanya ucapan syukur. Itu yang namanya ucapan syukur, rasa cukup. Kalau kamu tamak, wah, kalau perlu kamu ngambil dari semua yayasan, dikumpulin, terus kamu jualin satu-satu tuh. Ya kan? Kayak kemarin itu yang rebutan di Kelenteng, itu rebutan sembako itu di Kelenteng. Begitu lompat dari pagar, dia pakai selemek yang gede, ditutup semua, terus dia pegang gini, terus dia diem aja. Ada yang sampai melongo, sambil tersenyum kecut karena nggak dapet. Satu Indomie saja nggak dapat. Wah, yang lain dia dapat beras 3 karung, Indomie, gula, minyak, duduk semua sama dia. Dia ambil begitu. Itu namanya serakah, namanya tidak mengucap syukur. Tahu bedanya ya? Rasa cukup itu adalah ucapan syukur. Itu 4 tahun yang lalu. Sekarang next level saya. Bukti dari imanmu bukan cuma rasa cukup. Kamu berani ndak setia dengan nasarmu, ndak sentuh dunia sekuler. Coba bayangin saudara. Kamu berani ndak bilang tidak sama donatur? Edan saudara, ini saya benar-benar baru kali ini saya baru ngerti, baru ngeh. Guru-guru saya dulu ngajarin saya tentang tidak. Saya baru ngeh loh. Saya baru ngeh ketika Pastor Daniel cerita tentang independen. Kamu tidak bergantung dengan uang. Saya baru ngeh itu yang diajarin Pastor Daniel sama saya ya. Beberapa, ya dia nggak langsung, dia khotbah. Saya cuma dengarkan berapa tahun yang lalu ya, 7 tahun apa waktu zaman sebelum gegeran-gegeran itu ya. Saya baru ngeh. Oh, ini yang namanya cukup. Jadi setahun ini saya next level belajar, percaya dan berkata cukup. Nah, ketika kita sudah setiap level itu, maka Tuhan menambah asuransi kita. Preminya ditambah, asuransi tubuh, jiwa, dan rohnya. Artinya jaminannya ditambah. Kok benefitnya ditambah. Dijamin tubuh, jiwa, dan rohnya. Nyatanya saya hari ini tambah gemuk sampai saya sini 2 hari nggak makan nasi ya. Jangan kirim beras, saudara. Saya memang sengaja nggak makan nasi karena kegemukan. Jangan salah paham, bukan lagi minta duit ya. Kurang duitnya, iya kurang duitnya, tapi cukup. Jangan khawatir ya. Cukup. Nggak makan beras, memang saya nggak makan nasi karena lagi diet, bukan karena kurang duit. Jangan salah paham. Salah paham lagi nanti. Begitu saya minta-minta lagi ya. Aduh, bukan ya. Saya memang lagi diet. Rasa cukup. Pas nggak duitnya? Kurang. Tapi rasa cukup. Pas nggak? Kurang. Dibilangin kurang. Kamu kalau lihat saldo saya di rekening saya, ABN merah semua itu. Reject. Ini tak setting lagi. Auto debit sampai deg-degan, uang masuk berapapun, hilang saudara paginya. Malamnya ada masuk, paginya hilang, maling hilang. Apa enggak panik coba saudara kamu auto debit begitu. Tapi ya cukup, rasa cukup. Saya cerita sama kamu, bukan saya lagi minta. Saya lagi kajarin kalian semua yang lagi di padang gurun. Saya di tanah perjanjian, masalahnya lebih berat dari di padang gurun. Tapi otot-otot saya lebih kuat. Dan saya lebih stabil karena ada asuransi tubuh, jiwa, dan roh. Dari mana? Dari ucapan syukur. Dari mana ucapan syukur itu? Dari saya percaya. Dari mana rasa percaya? Dari rasa cukup. Rasa cukupmu dengan rasa cukupku berbeda. Dan setiap periode kehidupanmu,
Ketika kamu berhasil lewat dengan rasa cukup, kamu akan dinaikkan lagi levelnya dengan rasa cukup. Sehingga ketika musuh-musuhmu mengejar, jangan khawatir. Rasa cukup itu yang menjadi asuransimu. Kamu tidak akan mengalami bahaya tubuh, jiwa, dan rohmu karena kamu punya proteksi dari sorga. Itulah asuransi hidup, tubuh, jiwa, dan roh. Semua bilang rasa cukup. Bilang 1, 2, 3, rasa cukup. Ya, aduh, itu indah sekali rasa cukup itu. Kalau kamu sudah mengerti rasa cukup, ya, saudara, tak terucapkan dengan kata-kata. Ayo lakukan rasa cukup. Tiap hari belajar, cukup Tuhan. Cukup. Bahkan ketika Paulus meminta, Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku padamu. Mau minta apa lagi Tuhan? Cukup kasih karuniaku padamu. Malam saya ngelilir, ya, deg-degan, deg-deg. Besok merah semua. Nggak apa-apa, Jehovah Jireh. Deg-deg. Tuhan, aku tak kerja saja Tuhan. Supaya aku jangan bergantung sama orang. Kamu jangan bergantung sama orang. Tapi juga kamu harus bergantung sama aku. Kamu sudah bernasar. Rasa cukup. Ya, wah itu next level saudara ya. Next level. Kalau kamu bilang, hari ini saya nggak tahu di mana level kamu. Saya tidak akan menghakimimu. Saya tidak akan berkata saya lebih baik darimu. Saya tadi cuma cerita. Mungkin ada yang sudah levelnya di atas saya. Rasa cukupnya. Tapi hari ini saya mau kasih tahu kamu. Bilang cukup Tuhan. Ya, sungguh cukup kasih karunia padaku Tuhan. Sungguh cukup, lebih dari cukup kasih karuniamu padaku hari ini Tuhan. Sehingga waktu saya lagi di jalan, lagi setir mobil, saya lagi ngomong ke Tuhan, kalau aku bisa kaya kayak Lim Siu Yong Tuhan. Aduh, berapa banyak jiwa bisa aku menangkan Tuhan. Kalau andai kata kan, ya kayak siapa itu Project P itu ya, andai aku jadi orang kaya saudara ya. Tapi dia bilang kalau siapa ingin kaya, hati-hati kamu ingin kaya. Belum tentu. Kalau kamu kaya, kamu nggak punya mujizat nanti. Hari ini saya rekeningnya minus, tapi tiap seminggu 2 kali orang sampai heran. Kamu duitnya dari mana, duit segitu banyak? Ada sponsor. Tapi kan orang heran, saya kasih makan tiap orang semua, sampai nama saya dikenal di seluruh Den Haag, ya kan? Benar Babel lagi, enggak, maksudnya orang-orang gembel-gembel yang kenal saya, maksudnya bukan pejabat lah, belum kenal, ya, gembel gitu, raja Belanda belum kenal saya, maksudnya gembel-gembel di Belanda. Oh itu kehagia saja sama Pastor Paul Zhang, terkenal di kalangan gembel-gembel, lumayan ya saudara ya. Saya punya mimpi jadi pemimpin ketua dunia ketua partai Kaipang di Den Haag, saudara. Hebat ya, partai Kaipang dulu kan zamannya dunia persilatan kan hebat, saudara. Saya punya mimpi saya jadi ketua partai Kaipang Den Haag, saudara ya. Hebat, saudara. Intelijennya di mana-mana. Jadi sehingga saya tahu kondisi Den Haag kayak apa. Bayangin, ini satu gembel sana, gembel sini. Pastor, kamu di mana? Jangan lewat sini. Ada tembak-tembakan. Pastor, kamu di mana? Jangan lewat sini. Itu polisi di mana-mana. Ditutup semua jalannya, ada demo itu Arab sialan. Dia bilang begitu. Ada di mana-mana saya kalau masuk ke Den Haag. Kamu sini dulu, kamu aman sama saya, jalan tenang aja. Gembel-gembel itu kenal sama saya ini ya, Joseph Paul Zhang, ketua partai Kaipang Den Haag, saudara ya. Nanti jadi ketua partai Kaipang di seluruh dunia. Kenapa? Rasa cukup. Sekali lagi bilang, cukup Tuhan. Aduh, berat itu, doa yang berat itu. Tuhan, cukup Tuhan. Saya lagi setir mobil. Ya, akhirnya saya bilang, aduh Tuhan, saya malu mau minta Tuhan. Tapi duitnya kurang. Dia bilang, cukup. Oh iya ya, cukup ya Tuhan ya. Benar saudara, cukup. Cukup, enggak cukup kan hanya ilusi kan? Itu hanya ilusimu. Setelah dijalanin, ya nanti hari ini selesai juga kok. Berarti kan cukup kan? Kalau nggak selesai kan namanya nggak cukup.
nyatanya selesai loh. Kamu jangan pikir hutangmu besar, jangan pikir kebutuhan anak sekolah besar, jangan pikir anak sakit, anak orang tua sakit, jangan pikir itu. Kamu harus bilang cukup. Ya, sehingga kamu kerja jangan sampai ngoyo. Aduh, saya sampai bilangin anak di pastor di kerja jangan ngoyo. Kerja itu dengan berkat Tuhan. Kalau kamu kerja ngoyo, itu namanya kamu dikutuk. Kerja 100 hasilnya cuma 1, itu namanya kutuk. Kamu kerja 1 hasilnya 100. Tenang, tenang. Takut akan Tuhan, cari Tuhan. Kamu rendah hati, karaktermu dibentuk. Rajin, jujur, tapi jangan ngoyo, beda. Rajin sama ngoyo itu beda. Rajin, jujur, rendah hati. Ya, pasti kamu sukses. Kalau kamu jaga hidup dalam kekudusan, hidup akan stabil, naik terus. Nah, sekarang diajarin tadi sore, berapa minggu ini. Cukup Tuhan. Cukup. Cukupmu dengan cukupku beda, ya. Anda yang lagi bisnis, wah, borong apa, jangan ngoyo, bilang cukup Tuhan. Cukup Tuhan. Cukupmu itu nanti dicukupkan. Allahku kan memenuhi kebutuhan, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Ya, Filipi berapa? Berapa? Uros? Ayo. Filipi, Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Ya, cari. Ya, ada di mana itu ya? Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Tuhan Yesus memberkati.